Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mencoba untuk add lagi ke Pak Kusmedi. Oke. Pak Kusmedi ini bisa menerima send request saya. Selamat siang Renowin, Bambang Selegito. Kim So kapan? Aduh, saya nggak ngerti Korea, maaf nih teman-teman. Selamat siang, selamat bergabung di CNN Indonesia. Saya akan memandu 30 menit chat room pada kali ini. Saya akan mengundang salah satu narasumber dari Satuan Tugas COVID-19 bidang tracing, ada Dr. Kusmedi Priharto, yang akan bergabung dengan CNN Indonesia pada siang hari ini. Ini waiting for Dr. Kus, oke. Kusmedi Priharto. Semoga ini bisa tersambung segera dengan Dr. Kusmedi. Halo Adip Burahman, ya sudah kusapa ya. Kemudian teman-teman yang baru bergabung silakan nanti bertanya juga di kolom pertanyaan. Ini nampaknya masih waiting for Dr. Kus ya. Sebelum Dr. Kus ini bergabung, sebentar saya akan coba. Mohon maaf, nampaknya terkendala koneksi dengan Dr. Kus. Saya akan coba terus sampai bisa untuk live dengan Pak Dokter membahas soal 3T dan 3M sejauh ini di tanah air seperti apa. Waiting for Dr. Kus, semoga bismillahirrahmanirrahim bisa tersambung dengan dokter. Angga Lisius, skip dulu mau denger Pahan aja ntar. Pahan, siapa itu Pahan? Kita akan coba. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Waalaikumsalam Muhammad Abdullah. Update virus COVID-19 di tanah air sudah mencapai 8.369 kasus ya per kemarin. Cukup banyak ini, meningkat per hari kemarin sampai dengan 557.877 yang terjangkit atau terpapar COVID-19. Kita akan terus mencoba untuk bergabung dengan Dr. Kus Medi Priharto selaku Satuan Tugas tracing ya, penanganan COVID-19 yang berada di tanah air. Nampaknya masih terkendala, saya akan mencoba untuk berusaha untuk gabung dengan Dr. Kusmedi. Dan saya akan mencoba kembali untuk me-invite Pak Dokter ini, atau Pak Dokter yang bisa join send request kali ya nanti dengan kita. Sebentar teman-teman, sembari menunggu bagaimana kabarnya pada siang hari ini. Sehat selalu kah teman-teman? Ini udah masuk kata dokter, tapi masih belum ini. Udah belum? Halo, selamat siang Dr. Kusmedi akhirnya bergabung dengan CNN Indonesia. Iya, terima kasih. Iya, tadi disconnect. Baik, dokter, kita pada siang hari ini sambil jalan ya, mau kemana ini dokter? Enggak, mau duduk. Mau duduk, silakan dokter duduk dulu, minum dulu. Enggak, udah. Oke. Iya. Oke. Pemirsa CNN, saya sudah bergabung dengan Dr. Kusmedi Priharto selaku Satuan Tugas Tracing COVID-19 yang akan menjelaskan bagaimana sejauh ini sudahkah praktik 3T
tracing, testing, treatment, dan juga perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sudah berjalan di tanah air. Nah, nanti kita akan dengarkan penjelasannya selama 30 menit. Dan silakan nanti send pertanyaan ke kolom pertanyaan, ada yang mau ditanyakan. Terlebih dahulu saya akan bacakan update kasus COVID-19 per hari kemarin sudah mencapai 557.877 yang positif ya dokter. Dan per kemarin sangat melonjak ya sampai dengan 8.369 kasus. Ini sangat luar biasa ini ya. Apa yang salah dengan negeri kita ini dokter? Dan untuk mengawalinya saya akan mencoba untuk menanyakan terlebih dahulu kepada dokter apakah sejauh ini 3T itu sudah paham oleh masyarakat luas. Karena 3M sudah banyak yang tahu tentunya ya. Apakah kampanye 3T ini sudah berhasil dilakukan oleh Satgas COVID-19? Iya, Mas Saro. Jadi sejak 3 bulan yang lalu ya kami berubah jadi dari gugus tugas menjadi Satgas. Kemudian dari Kemenkes sudah sampai dengan revisi 5 untuk penata laksanaan COVID. Namun demikian di lapangan pelaksanaannya tidak seperti yang kita harapkan karena daerah tentunya banyak masalah, ada kekurangan SDM, ada kekurangan sarana, baik itu sarana pemeriksaan ataupun sarana-sarana kesehatan, sarana rumah sakit dan sebagainya, sehingga mereka melakukan modifikasi daripada petunjuk tersebut. Ya tidak ada salah karena mereka memang kemampuannya seperti itu, tapi setelah kita lakukan pertemuan, kita ada 10 provinsi untuk tes awal ini ya. Jadi 53 kabupaten kota dan kita kerjakan di 1.612 puskesmas. Itu kita berikan subsidi untuk tenaga tracing sebanyak 5 orang, supervisornya 1, kemudian tenaga untuk pendataan itu ada 1, dan kita aktifkan juga para kader-kader di lapangan seperti kader Posyandu, kader Jumante, RT, RW, semuanya karena kegiatan tracing itu seperti seorang detektif intelijen yang mencari siapa-siapa yang terkontaminasi terhadap seorang yang dalam kondisi positif, sehingga dibutuhkan para informan di lapangan. Nah, informan di lapangan ini adalah para masyarakat gitu. Makanya saya selalu tegaskan bahwa masalah pandemi COVID ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh kami saja orang kesehatan. Kami butuh kerjasama dengan semua orang, semua institusi termasuk masyarakat dalam hal ini, supaya kita bisa menyelesaikan COVID ini dengan cepat dan sebaik-baiknya. Karena inilah, memang sebenarnya budaya gotong royong itu kan sudah ada di bangsa kita. Harusnya pandemi ini kita selesaikan juga dengan gotong royong itu, sehingga semua orang itu berpartisipasi penuh untuk bagaimana menyelesaikan masalah COVID ini. Jangan kalau ada orang yang positif COVID terus dia dikucilkan atau distigmatisasi. Tetapi justru mereka-mereka yang positif itu harus kita tolong bersama-sama. Dan buat mereka-mereka yang mau menyampaikan bahwa saya terkena COVID dan mereka yang mau diperiksa untuk dipastikan dia kena COVID atau tidak, bagi saya dan bagi teman-teman saya, mereka adalah pahlawan. Pahlawan yang mau memperbaiki Indonesia ini, menghilangkan COVID dari pandemi ini. Jadi saya terus terang sangat berharap sekali. Saya betul-betul menghimbau betul, karena teman-teman saya, medis, para medis, penunjang medis, sudah begitu bersusah payah untuk menyelesaikan masalah ini.
beratusan orang meninggal karena itu. Banyak teman-teman saya tidak pulang 2 minggu, 1 bulan, hanya takut pulang ke rumah karena takut kena ke keluarganya. Begitu pengorbanan mereka untuk kita semuanya. Saya sangat berharap kepada semua masyarakat, yuk kita bersama-sama. Kami nggak bisa sendiri untuk itu. Artinya 3T sama 3M ini berjalan beriringan ya dok, karena kalau 3M kan itu pribadi, individu masing-masing. Tapi 3M itu individu plus melibatkan orang banyak. Artinya kalau kita andai kata terkena COVID-19, kita harus segera melakukan testing, kemudian tracing, dan juga nanti treatment. Agar orang-orang sekitar kita juga melakukan hal yang sama. Apakah ini sudah sampai di masyarakat praktik 3T ini, dokter? Ya, kami tracking baru memperbaiki semua sistem. Kami sengaja tidak ingin membuat sistem baru supaya tidak membebani ataupun membingungkan di lapangan. Tapi kami mengoptimalisasikan semua program yang ada untuk kita perbaiki. Bagaimana data yang katanya simpang siur dan sebagainya dari program kita Silacak itu sekarang kita sudah perbaiki bahwa kalau orang sudah pernah masuk di Silacak karena kita berbasisnya pada nomor induk penduduk, maka tidak mungkin dia akan bisa masuk lagi kepada kami. Jadi ke depan insya Allah tidak ada lagi data-data yang double seperti itu. Juga kita sedang memperbaiki new record, yaitu data untuk laboratorium yang kita akan bridging dengan Silacak kita, dan kami sedang berusaha untuk membuat dashboard agar seluruh masyarakat, seluruh institusi kesehatan ataupun non kesehatan yang ingin untuk memperbaiki ini, bahkan kepada TV, kepada media, semua kita akan share data tersebut semua supaya orang juga tahu bahwa ini loh, kita betul-betul mengalami sesuatu yang berbahaya yang harus segera kita selesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, vaksin mungkin akan segera datang, tetapi kami kan juga belum pasti sebesar apa vaksin itu bisa menahan semuanya. Bahkan kami terus terang di tracking melihat kondisi-kondisi sehari-hari. Kami sedang berpikir bahwa pada akhirnya kita harus hidup bersama COVID. Kita harus berdampingan bersama COVID. Bagaimana caranya? Kita lakukan 3M. 3M itu sangat cukup sekali untuk membuat kita tidak tertular. Asal kita betul-betul melakukan itu dengan benar. Misalnya contoh, kita memakai masker. Kalau kita memakai masker, dua-dua orang yang sakit dan kita menggunakan masker, itu penularannya hanya 1,5%. Secara studi seperti itu. Tetapi apabila kedua-duanya tidak menggunakan masker, apalagi jaraknya kurang dari satu meter, udah pasti mereka akan bisa 100% tertular. Jadi dari masker saja seperti itu, dari jarak seperti itu. Coba Mas bayangkan, ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk pergi dulu ke restoran beramai-ramai di sana, kemudian kita buka masker sama-sama, kemudian kita ketawa-ketawa, kita bercanda, maka dropletnya akan menjadi lebih jauh. Kemungkinan orang tertular di situ jauh lebih tinggi daripada kita makan di udara terbuka dan menggunakan masker dengan benar. Nah, banyak sekali hal yang bisa diberikan pengertian kepada masyarakat. Teman-teman di bagian perilaku di Satgas pun dia sudah memiliki hampir 20.000 relawan di lapangan. Mereka sudah menerjemahkan petunjuk mereka dengan 88 bahasa untuk bagaimana supaya mereka yang ada di daerah itu betul-betul mengerti, membaca apa sebenarnya COVID ini dan bagaimana kita menghindarinya. Baik. Dokter, saya akan menjelaskan paparan berikut ini. Ada indikator standarisasi pemeriksaan COVID-19, yaitu jumlah spesimen, kemudian kecepatan hasil pemeriksaan, dan rasio positif.
Nah, tentang testing ini sendiri, kita di Indonesia melakukan 24 hingga 34 ribu orang per harinya. Kemudian kapasitas laboratorium juga sebenarnya sudah tercukupi sesuai standar WHO. Tapi kendalanya adalah berupa kemauan masyarakat yang mau membersihkan diri, sehingga hal itu berdampak pada upaya pelacakan orang yang sangat erat dengan COVID-19. Artinya memang kalau kita lihat di beberapa tempat itu masih sepi peminat untuk melakukan testing. Tugas Satgas sejauh ini seperti apa? Dengan adanya sepi peminat ini di katakanlah DKI Jakarta, baru-baru ini kita tahu bahwa ada kasus yang cukup banyak di DKI Jakarta, ada klaster macam-macam, ada klaster keluarga, perkantoran, kemudian ada hajatan, sehingga membuat ini menjadi tinggi dan dilakukan pelacakan oleh satuan tugas, tapi kendalanya ini masih dihalang-halangi oleh warga. Iya, Gimana jadi dokter, karena upaya itu? ya ada stigmatisasi. Jadi mereka itu yang positif COVID itu jadi dikucilkan. Mereka itu adalah pahlawan kita. Dia mau memberitahu bahwa saya kena COVID. Siapa yang pernah berhubungan dengan saya, tolong segera periksa supaya bisa diketahui. Karena COVID itu kalau diketemukan pada awal, itu kesembuhannya bisa 100% dan mudah menyembuhkannya. Tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Kecuali buat mereka-mereka yang memang punya komorbid, punya umur yang sudah di atas 60 tahun. Kalau dia sampai masuk ke ICU, itu kemungkinan dia hidup hanya 5 sampai dengan 7%. Sangat kecil sekali. Coba bayangkan kalau orang itu tidak mau memberitahu seperti sekarang. Banyak OTG di mana-mana. Kita nggak tahu sebelah kita itu COVID atau bukan. Tapi kalau kita menjalankan 3M dengan benar, memang itu menjadi bagus. Contoh, kalau di bis-bis angka penularannya cukup tinggi, sampai sekitar 30%-an. Tapi begitu kita masuk MRT yang mempunyai protokol yang ketat sekali, di situ penularannya hanya sekitar 2%. Di situ jelas disebutkan tidak boleh menelpon di dalam MRT, tidak boleh bercakap-cakap di MRT. Kenapa? Karena dia penularannya adalah droplet. Nah, tapi kalau misalnya orang tidak sadar, droplet itu misalnya dari ludah kita jatuh ke lantai. Kemudian di ruang AC, ludah itu menjadi kering. Dia akan terbang ke atas. Yang tadinya droplet, dia menjadi airborne. Akibat airborne itu akan lebih mudah mencapai mukosa, baik itu mata, hidung, dan mulut, untuk bisa kena kepada manusia itu sendiri. Jadi janganlah distigmatisasi, dan marilah kita berjuang bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat. Dan kembali lagi, kalau tidak perlu, tidak usah berkumpul lagi untuk sementara ini. Karena kita lihat klaster di Jakarta saat ini itu yang banyak klaster kantor swasta. Kalau ada satu yang positif di situ tidak boleh masuk. Kadang-kadang malah dipecat sampai seperti itu. Padahal dia nggak salah, dia tidak tahu dia tertular dari manapun juga mereka tidak tahu. Sehingga itu disembunyikan. Akibat disembunyikan, semua satu kantor. Di Jakarta klaster itu dan klaster keluarga berkembang kuat. Di Jawa Barat itu klaster pesantren, kuat sekali mereka terjadi di sana. Di beberapa daerah yang lain klaster-klaster perayaan-perayaan mungkin perkawinan ataupun perayaan agama dan sebagainya itu sedang meningkat juga. Karena kami mengerti bahwa ini sudah lama, ini sudah 9 sampai 10 bulan menyebabkan suatu kebosanan. Tetapi apa artinya negara sudah mengeluarkan uang triliunan, kemudian sudah banyak orang yang berkorban itu sampai dengan meninggal. Coba bayangkan, kalau yang meninggal mungkin mati syahid ya, tapi keluarganya kita bisa bayangkan, mereka hidup tanpa kepala keluarga dan mereka harus merubah hidupnya hanya sebagai bagian daripada perjuangan di COVID. Mari saya ajak teman-teman sekalian, masyarakat, yuk
kita bergotong royong bersama. Sejauh ini kendala dari Satgas COVID itu sendiri apa dalam melacak satu klaster, dan klaster mana yang paling sulit untuk dilacak, dokter? Banyak sekali model klaster, Pak. Ada Jakarta misalnya, klaster pasar. Sampai sekarang juga belum selesai sebenarnya klaster pasar itu. Kalau mau dikejar semua sepasar untuk diperiksa, udah pasti ada yang positif. Belum lagi nanti tadi klaster kantor. Kalau klaster kantor pemerintah sudah mulai agak turun ya. Tapi klaster klaster kantor swasta masih banyak. Kemudian belakangan kita mulai bisa mendengar ada klaster yang di tempat penjara-penjara mulai naik juga angka COVID-nya. Kemudian kalau kita lagi melihat klaster mereka yang olahraga, oke, olahraga memang betul bisa meningkatkan daya tahan tubuh, tapi tidak berkumpul, kemudian bercanda di pinggir jalan dan sebagainya. Dan sekarang sedang dipikirkan bagaimana sekolah untuk tatap muka. Kalau itu anak kecil, anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, kemudian diantar pulang, dijemput sama keluarganya. Kalau anak SMP, SMA, begitu keluar dari sekolah, apa iya dia langsung pulang? Sekarang kita bisa lihat banyak di jalan orang menggunakan masker itu, malas sekali menggunakan masker. Saya tahu masker itu memang tidak enak. Itulah kebesaran Allah kepada kita semua, memberikan udara setiap hari kepada kita. Ketika kita diberikan pelajaran untuk menggunakan masker, kita tidak sanggup untuk menghadapi itu semuanya. Tapi bukan berarti kita tidak sanggup terus kita melakukan itu semaunya kita semua, sehingga semua orang terkena pandemi COVID tersebut. Jadi saya berharap marilah kita berpikir secara rasional. Kalau yang memang masih belum bisa dilakukan, jangan dilakukan. Contoh seperti bioskop. Bioskop dibuka buat apa? Bioskop kalau dibuka pun dengan 25% orang di dalamnya 50. tidak bisa menutup biaya operasionalnya. 50%. Akhirnya mereka menggunakan klaster-klaster, menggunakan film-film lama yang diputarkan. Coba bayangin, tempat masuknya ventilasinya cuma segitu, keluarnya ventilasinya segitu, seluruh gedungnya penuh peredam suara, AC-nya sentral jadi satu. Kalau ada orang satu saja, siapa yang sanggup memonitor dia menggunakan masker ataupun tidak masker di dalam itu? Nah, yang seperti itu kan menurut saya saat ini belum perlu lah. Nanti akan ada masanya untuk perlu, atau caranya yang dirubah seperti itu. Oke. Artinya perlu peran serta masyarakat dalam perilaku 3M tadi. Dokter, saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dari MSP Galeri, bila kontak erat dengan pasien positif dan sudah isolasi 14 hari, namun tidak ada gejala, apa perlu PCR? Jadi begini, prosedur yang betul adalah, contoh di rumah misalnya saja ada 6 orang tinggal. Kemudian 1 positif. Kalau yang 1 ini positif, dia tidak ada komorbid, umurnya di bawah 60 tahun, tidak ada tanda-tanda atau gejala yang berat, dia cukup diisolasi seperti Wisma Atlet atau di hotel yang ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Bahkan dia bisa isolasi mandiri di rumah kalau di rumahnya ada tempat yang betul-betul bisa digunakan untuk itu. 1. Nah, dari 6 orang ini 1 positif. Yang 5 itu dianggap sebagai kontak tracing. Apa yang harus dilakukan kepada orang yang 5 ini? Orang yang 5 ini harus karantina. Menurut Undang-Undang Wabah, orang ini harus dikarantina di rumah, tidak boleh keluar dari rumah. Ini yang tadinya kita sebut seharusnya inilah yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk dia harus makan. Siapa yang mencari makan? Nah, kalau gotong royong itu ada RT-RT yang baik,
untuk itu. Mereka mengkoordinasi untuk memberikan makanan kepada keluarga itu. Sampai dengan hari keempat ataupun hari kelima. Karena apa? Karena kuman itu begitu masuk, dia akan positif tampak di hari kelima. Kalau dia tidak ada tanda-tanda, itu tidak perlu dilakukan tindakan sebenarnya. Periksa pun kalau mau tidak memang bisa, tidak usah menggunakan PCR yang mahal. Pakai saja antigen. Kalau dia negatif, aman. Berarti dia bisa keluar dari rumah. Tapi kalau dia positif, dia harus diteruskan dengan pemeriksaan PCR, kemudian dia diisolasi lagi. Kuman ini akan bertahan selama 14 hari. Dia akan bertahan selama 14 hari. Setelah 14 hari, dia tidak akan bisa menular lagi kepada orang lain. Tetapi bisa saja pemeriksaan PCR-nya masih positif. Karena cangkangnya menancap di dalam organ tubuh orang itu tersebut. Ini kuman jahat. Dia merusak organ tubuh kita. Begitu organ tubuh kita masih awal, daya tahan tubuh kita kuat, maka dia tidak bisa merusak. Tetapi begitu daya tahan tubuh kita tidak kuat atau kita punya komorbid yang lain, maka dia akan merusak secara masif untuk hal tersebut. Sehingga biarpun orang ini sembuh, dia masih dibutuhkan untuk menyembuhkan dirinya secara total, regenerasi lagi kembali organ-organ yang sudah dirusak oleh kuman itu membutuhkan waktu. Sekarang kita masih belum tahu. Orang meremehkan yang ringan bisa sembuh sendiri. Belum tahu. Belum ada penelitian. Sesudah itu, apakah akan terjadi sequelae pada pasien itu atau sisa kerusakan pada pasien itu, atau dia bisa kembali sempurna seperti awal. Makanya kita jangan bermain-main dengan COVID ini, karena kita sudah tahu, teman-teman saya saja yang dokter, yang tahu bagaimana cara menghindari, yang tahu bagaimana mengobati, mereka meninggal. Apalagi buat mereka-mereka yang tidak tahu. Halo? Ya, apa? Maaf, putus-putus. Enggak, pertanyaannya apa? Putus-putus. Iya, vaksin memang enggak start. Vaksin memang sudah ada, tapi memang sedang dalam bisa saya dengar. Putus-putus ya? Sudah bisa didengar suara saya? Halo? Bisa didengar suara saya, Mas? Halo? Bisa didengar? Iya. Vaksin sudah ada. Walaupun memang sama seperti vaksin-vaksin yang lainnya, itu awalnya memang belum sempurna. Tetapi lama-kelamaan itu akan disempurnakan semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi, karena teman-teman mesti tahu bahwa COVID ini pelindungnya itu sangat tipis ya, sehingga dia mudah untuk bermutasi. Tadi kalau disebutkan mutasi, tentunya bisa saja pada generasi pertama mungkin yang dibuat adalah sesuai dengan generasi yang pertama. Tetapi kemudian dalam beberapa waktu setelah dia mutasi, kemungkinan dia akan menjadi
virus dari jenis yang lain. Makanya ada gambaran bahwa ada orang yang sudah kena virus ini, harusnya kan dia mempunyai kekebalan tubuh. Ternyata tidak, dia masih bisa tertular lagi dengan virus yang lain yang sama COVID, tetapi formulanya berbeda. Jadi walaupun vaksin akan ada dan saya berharap semua teman-teman mau melakukan vaksinasi sesuai dengan peruntukannya, tetapi perlindungan secara 3M itu tetap harus dilakukan. Kita harus biasa, harus bersama-sama kita biasa hidup berdampingan dengan COVID. Hasil atau Ya, akuratnya. ya. Jadi begini, kalau dia itu datang pada saat yang tepat, pada waktu dilakukan tes, itu dia akan mendapatkan hasil yang sesuai. Dulu orang menggunakan rapid test pada waktu awal, karena belum ada metode-metode pemeriksaan yang lain. Rapid test itu akan muncul positif apabila antibodinya sudah muncul. Jadi begitu kita hari keempat, hari kelima, kita kena virus itu masuk ke kita, kemudian ada antibodi yang keluar, kemudian saat itu kita diperiksa, maka dia akan kelihatan positif. Tapi kalau masih awal, antibodinya belum timbul, maka tesnya bisa negatif. Nah, kalau antigen, dia adalah memeriksa pada saat awal. Begitu kuman masuk ke dalam tubuh kita, begitu antigen muncul, kita lakukan tes, dia pasti positif. PCR, begitu juga. Kapan PCR akan positif? Butuh waktu untuk dia menjadi positif. Tidak mudah sekaligus begitu saja, makanya bukan berarti kalau Anda itu negatif terus kita harus bisa senang bahwa kita itu negatif, tapi kita harus tetap waspada terhadap tanda-tanda yang terjadi pada penyakit ini. Dan kita ketahui bahwa tanda-tanda penyakit ini sangat sederhana, kadang-kadang cuma panas, bahkan kadang-kadang tidak panas. Yang terakhir sering kelihatan adanya tidak bisa membau, atau terakhir juga ada diare untuk hal tersebut. Jadi memang tidak mudah untuk mengetahui COVID. Badan enak begitu. Terus teman itu berasumsi bahwa oh nggak apa-apa, kamu coba istirahat saja, makan makanan yang sehat, vitamin supaya daya tubuhnya menjadi kuat seperti itu. Tetapi beberapa hari kemudian dia masuk rumah sakit untuk dirawat. Maka saya mengingatkan kepada teman-teman saya yang dari jajaran kedokteran, kalau ada orang mengeluh kepada kita, nasihat terbaik buat orang itu adalah dipastikan memang betul bukan COVID. Karena tadi tidak orangnya masuk rumah sakit. Bahkan ada yang beberapa hari masuk rumah sakit terus meninggal. Jadi iya, saya cuma berbicara, kadang-kadang masih ada orang yang lihat di jalan dengan gagahnya tanpa menggunakan masker, kadang-kadang ditegur menggunakan masker dia marah. Saya heran gitu. Jadi putus ya.
Halo. Silakan dok. Iya, jadi mari kita bergotong royong. Tadi yang saya sampaikan, kami dari Satgas, dari institusi medis, dari Kemenkes, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh kerjasama dengan semua institusi yang ada. Dan kami butuh kerjasama dengan para masyarakat tentunya. Karena ini penyakit, bukan penyakit yang sederhana. Penyakit ini menularnya sangat cepat, menularnya gampang sekali, bermutasinya pun mudah sekali. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah membawa kuman itu dalam diri kita. Tetapi kita belum mempunyai tanda-tanda. Buat mereka kadang-kadang takut datang ke rumah orang tuanya. Tetapi suatu saat dia datang kepengen nengok. Yang terjadi justru orang tuanya kena dari mereka yang masih jalan ke sana ke sini. Jadi penyakit ini betul-betul misterius, kecepatan penularannya sangat cepat sekali dan mudah sekali menular. Lakukan menggunakan masker dengan benar, maskernya pun juga masker yang paling tidak 3 lapis sehingga dia tidak tembus. Memang tidak enak, tetapi itu adalah salah satu penghambat penularan yang sangat baik. Jaga jarak, sebenarnya hitungannya itu 1 feet, jadi 1 meter lebih. Jangan berkumpul, jangan dekat-dekat satu dan yang lain, jangan saling menyentuh satu dengan yang lain, karena kita tidak tahu pasti siapa orang yang ada di sebelah kita itu dia positif atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kenapa harus dengan sabun? Karena kulit daripada virus ini sangat dia mudah hancur dengan sabun. Kulitnya memang tipis sehingga dia mudah bermutasi. Kalau kita senantiasa menggunakan sabun dengan baik, menggunakan alkohol, selalu mencuci tangan kita dengan baik, insya Allah semua itu dijalankan. Alhamdulillah pasti akan selamat. Jangan lupa satu lagi, senantiasa berdoa, tidak pergi keluar kalau tidak diperlukan. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Kusmedi dengan CNN Indonesia pada siang hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu dokter, tetap perilaku 3M dan juga 3T di masyarakat. Assalamualaikum Dr. Kusmedi. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman perbincangan saya dengan Dr. Kusmedi soal sudahkah 3T dan 3M ini sudah diterapkan di tanah air. Kita harapkan memang peran serta masyarakat seperti yang dokter bilang tadi, kita harus tetap 3M dan juga 3T untuk menjaga agar kasus ini tidak melonjak naik lagi di tanah air. Dan terima kasih atas bantuannya Prasidya Puspa, anchor CNN Indonesia pada siang hari ini selaku kiper saya, dan juga teman-teman yang sudah bergabung dari Surabaya. Ada yang bertanya juga tadi, ada Bandung juga ada tadi bertanya, kemudian Sukabumi dan juga Padang, dan teman-teman yang dari seluruh tanah air, Bali juga bergabung. Terima kasih. Saya Heranov Al-Bashir selaku host pada hari ini atau anchor CNN Indonesia untuk chatroom pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti untuk next-nya ada teman saya Prasidya Puspa yang akan memandu chatroom ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Anda dengan air dan sabun. Dan tentunya stay healthy, stay fit, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.